Oke guys, di sini kita akan belajar mengenai cara menghubungkan beberapa ina. Nah, supaya pembacaannya juga sendiri-sendiri. Misalkan kita pengen mengambil data dari ina yang pertama, maka dia cuma mengambil yang satu saja, tidak mempengaruhi yang keduanya yang sisa. Oke, nah jadi di sini saya ada menyiapkan 3 ina dengan jenis yang sama. Nah, yang membedakan dari ketiganya yaitu di sini di I2C address-nya. Di sini telah saya solder. Nah, untuk yang pertama itu tidak saya solder. Ini memiliki alamat 0x40. Sedangkan kalau A0 yang disolder maka memiliki address 0x41. Kalau A0 dan A1 yang di solder maka memiliki address 0x45. Bisa dilihat di gambar yang di atas. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba menghubungkan tiga sekaligus. Di sini telah saya jumper. Jadi dari VIN 1 ke plus VIN, kemudian minus VIN 2 ke plus VIN 3. Anggap saja ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk yang pertama kita kasih supply plus, kemudian dari baterai plus baterai bakalan masuk ke yang nomor 1, kemudian yang di nomor 3 itu bakalan masuk ke beban. Di sini saya menggunakan beban motor. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah percobaan kita kali ini. Di sini yang kuning untuk plus dari baterai, ini yang merah plus untuk motor, kemudian yang negatif itu groundnya atau negatifnya dari motor dan baterai. Oke, langsung saja kita tes. Nah, di sini kita pasangkan dulu negatifnya. Untuk negatifnya sendiri kita bisa jumper langsung ke negatif ina 219 nya. Nah, di sini sudah di jumper, baru plus dari baterai kita pasangkan di sini. Nah, lalu kita pasangkan kabel beban di minus VIN, maka motor akan langsung menyala. Nah, itu. Jadi bisa dipastikan kalau waktu motornya menyala bakalan ada arus yang mengalir. Nah, di sini kita bisa langsung saja ukur. Oke, di sini kita bisa langsung saja mengetesnya dengan kode yang telah disiapkan. Kita bisa langsung saja upload. Nah, oke, sudah selesai guys. Nah, kita bisa langsung tampilkan serial monitornya. Jadi di sini tegangannya kita sedang lepas. Nah, ketika kita pasang supply-nya, dia akan langsung muncul tegangan ya, dan arusnya. Nah, arusnya itu sekitaran 24 mA dan tegangannya sekitaran 3,34. Ketika kita melepas beban, maka tidak ada arus yang mengalir. Nah, di sini ketika kita melepas
salah satu nah, maka akan tetap terbaca harusnya. Nah, harus yang ada di antara sini atau sini. Karena apa? Karena belum kita pasangkan alamatnya di codingnya. Nah, caranya itu kita pasangkan alamat. Misalkan kita mau pakainya X41 saja yang mau kita ambil datanya, maka kita tambahkan di codingan sini 0x41. Nah, terus kita upload saja dengan mengalamatkan coding yang ingin kita ambil, maka nilai yang akan ditampilkan itu sesuai alamatnya. Nah, jadi misalkan kita hubungkan. Nah, dia akan mengikuti nilai yang di 0x41 ini. Kita coba untuk setiap INA. Misalkan kita pakai yang di 0x40. Kita taruh apakah nilainya akan muncul. Nah, tidak muncul ya, guys. Nah, kalau misalkan kita pindahkan di yang kedua, nah itu baru muncul, menandakan yang dibaca itu yang ini. Kemudian kita coba yang ketiga ya, yang alamatnya 0x45. Nah, tidak muncul juga kan? Itu. Jadi bisa disimpulkan kalau alamatnya akan mengikuti ini, mengikuti alamat yang kita pasangkan pada setiap INA dengan cara kita menyolder pada I2C address-nya. Oke, kemudian bagaimana cara supaya kita bisa menampilkan nilai setiap ketiga INA ini dalam satu coding? Caranya itu kita perlu melakukan codingan ulang. Nah, langsung saja. Di sini karena alamatnya sudah untuk yang INA 2, bisa kita langsung tandai saja INA 2. Kemudian INA 1. Nah, kalau untuk INA satunya kan itu 40. Nah, kita taruh 40. Dan untuk INA 2-nya itu 45.
Oke, jadi bisa dilihat kalau nilai arusnya masih 0. Misalkan kita pasangkan di alamat 40 atau INA yang pertama. Maka arusnya akan muncul di INA yang pertama. Artinya kita berhasil ya untuk INA pertama. Kemudian kita coba di yang kedua. Oke, bisa dilihat kalau arusnya berubah. Arusnya berubah kan? Nah, itu menandakan berarti pembacaan kita berhasil. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita tes. Nah, ketampil arusnya. Oke. Jadi, untuk kali ini segitu saja yang bisa saya bagikan. Untuk codingnya dan gambarnya nanti saya akan share di link deskripsi. Sekian, terima kasih. Oke guys, jadi di sini saya hubungkan SDA dengan SDA, SCL dengan SCL diparalelkan. Kemudian saya bawa dia ke D1 dan D2. Kemudian di sini untuk supply VCC dan ground diparalelkan setiap INA. Kemudian dipasangkan di VIN dan ground ESP. Misalkan kalau menggunakan ESP, kalau menggunakan Arduino, maka bisa ditaruh di sini 5 volt dan ground. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.